Surat Al-Kafirun mengisyaratkan habisnya harapan orang-orang apa? Orang-orang apa? Kafir. Apa al-kafirun wacanane? Ayo sing di surat al-kafirun. Ben ro tapi gak ro jenenge surate. Iku. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakan ayyuha wahai sekalian. Kafirun orang-orang kafir. La a'budu la tidaklah a'budu aku budu menyembah. Mata budun apa yang kamu sembah. Jadi diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Kenapa ayat surat itu turun? Karena ada tantangan atau ajakan dari orang kafir Quraisy untuk bergantian. Ini amat. Nah, iku cara kasare. Kan wonge njeluk nang Rasulullah iku kasar. Terus lagian itu kan sik dulur-dulure Rasulullah. Dulur tuwa malah ono sing pamane Abu Lahab itu kan pamane dhewe. Adik ibuke. Ngene mat. Leke pancene kon gak gelem mareni dakwahmu. Wis ngene ae. Gentenan ae. Engko seminggu aku lek Jumat melok Jumatan ambek awakmu, tapi engko lek Minggu kon melok aku, Mat. Nyembah berhala. Tadi lek Jumat nyembah nang Gusti Allah, tapi lek Minggu nyembah berhala. Akhirnya malaikat Jibril datang diperintah Allah untuk menyampaikan surat ini. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku nyembah Allah tok. Kan nyembah berhala gak apa-apa sakarepmu. Tapi entenono. Meni-meni. Di akhirat. Dan gitu. Jadi asal turunnya atau dasar turunnya surat ini adalah adanya ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk bergantian menyembah Tuhan-Tuhan yang berbeda. Nek Jumat wong kafir melok Jumatan, mari ngono lek Minggu Nabi Muhammad ambek wong-wong Islam dikongkon melok nyembah berhala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum dan kamu tidaklah antum itu kamu kalian a'budu ma ta'budun, tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dewe-dewe rek. Kok cara kene dewe-dewe kan ya kan aku ya aku. Pangerane dewe-dewe. Gak iso digabung-gabung. Itu. Berarti ini memutuskan harapan orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak Tuhan-Tuhan menyembah secara mengajak Nabi Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan secara bergantian. Itu gak iso. Toleransi iku lek ngono repot tak ewangi. Duduk nyembahi gentenan ngono itu bukan toleransi itu. Ya. Engko kaya Natal pean melok Natalan. Moyae opo nyepi pean melok nyepi. Gak iso, urusan agama ndak boleh toleransi. Lek urusan sosial toleransi. Kono gak duwe dhuwit pen duwe. Kek ono disedekoi ndak apa-apa, itu baik. Tapi urusan agama ndak bisa gentenan. Yo. Sebelum membaca Al-Quran, mulai dengan membaca A'udzu dulu, itu perintah Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka dahului dengan
Fasta'id, maka bacalah. Fasta'id apa? Fasta'id itu memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Bagaimana ucapan berlindung? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. A'udzu. Itu ucapan minta perlindung kepada Allah. Kemudian bismillah. Kalau a'udzu itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup, maka bismillahnya itu minta izin kepada Allah. Karena Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah. Akan kamu baca, lah kamu minta izin dulu kepada yang punya. Kan gitu. Jadi biar nanti apa? Diizinkan oleh Allah. Kalau Allah itu sayang, kamu dibuat lancar dalam membaca. Itu. Nah, tapi Allah Allah itu gak sayang karena kamu tidak minta izin, kamu dibuat belepotan atau dibiarkan sesuai dengan ilmumu. Ilmumu titik ya dijarno titik. Gak iso ya dijarno gak iso. Tapi kalau kamu betul-betul mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dengan mantap, maka insya Allah Allah akan membantu. Jange gak iso malih dadi iso. Jadi itu perintah Allah untuk berlindung kepada Allah agar tidak disusupi oleh setan ketika kamu membaca Quran. Bagaimana disusupi setan? Mungkin niatnya menjadi berubah. Bukan karena Allah, bukan untuk mencari ilmunya Allah, tapi niatnya berubah menjadi kepingin dialem kancane, kepingin didelok uwong, kepingin wis macam-macam. Nah, itu ya, niatnya berubah. Sudah dilencengkan oleh setan. Setan itu menggodanya di hati. Kenapa orang-orang yang sabar disayang oleh Allah? No, jelas. Allah itu innallaha ma'as sabirin. Ngerti? Innallaha ma'as sabirin itu ada ayatnya. Nah, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu disayang oleh Allah. Dan hanya orang yang mampu sabar saja yang bisa masuk surga. Wong sing ngengkelan, wong sing ngamukan, wong sing keras kepala itu tidak bisa masuk surga. Nah, orang-orang yang bersabar itu apakah sabar itu diam, awake di anu wong diam, terus keluargane digarai wong diam, apa begitu? Tidak. Sabar itu adalah berusaha tapi bertawakal kepada Allah. Ben rumangsa aku bodoh, aku durung iso ngaji, ngajiku sik pletot-pletot, ngajiku sik gradul-gradul. Nah, kamu bersabar, sabarnya bagaimana? Wis gak apa-apa. Oh, aku iso gak iso kan apa jari pangeran. Ya bukan begitu, itu enggak sabar, itu malas. Orang sabar itu justru berusaha. Rumangsa ngajiku sik gradul-gradul, sik durung lancar, sik apa iku tajwid ambek makhrote sik durung tepak. Nah, belajar. Terus di dalam belajar itu sabar. Gak kesusu. Itu namanya sabar. Bukan sabar itu menyerah, ya. Sabar itu justru berusaha, berjuang untuk lebih baik. Itu baru namanya sabar. Nah, soal urusan dunia boleh kita mengalah. Tapi urusan akhirat kita harus berusaha keras.
Ya kayak ngaji ini termasuk urusan akhirat. Dengan kamu bertanya seperti ini, akhirnya kamu tahu sabar itu sing ya apa sih? Dudu wong sabar sih lunak, lunu, gak patek duwe kegiatan. Gak gene ngumbah sepeda, gak gene nyapu latar, gak gene wis mek ngono-ngono tok. Tapi tidak menghasilkan uang. Justru orang sabar itu harus menghasilkan uang. Kecuali orang-orang yang sakit. Ketika punya penyakit kemudian dibawa bekerja keras tapi penyakit tambah keras, itu boleh untuk tidak bekerja keras. Nah, wong sing sehat kaya abang ini dituntut oleh Allah dan Rasulullah untuk bekerja keras menghasilkan uang yang banyak. Disuruh menghasilkan uang banyak. Gak oleh wong glenak-glenek, gluyar-gluyur tok. Gak boleh. Kita itu disuruh kaya, disuruh mampu. Supaya tidak bergantung kepada orang lain gitu loh. Supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa mengumpulkan uang untuk pergi haji, supaya kita bisa berkorban pada bulan Dzulhijjah kan gitu. Lalu kadhe duwe kok masa iso mbeleh sapi. Masa iso mbeleh wedhus. Kan kudu duwe duit dhisik. Lah duit itu kan dari rezekinya Allah. Lah biasanya rezeki itu didapat dari bekerja. Biasanya seperti itu. Tapi ada orang yang gak patek kerja tapi rezekine akeh iku ana. Wong malah diparani rezeki ana sing ngono. Itu makomnya namanya makom tajrid. Nah, makom menerima. Tajrid titik akeh wis meneng ae pokoke. Duit teko dhewe. Tapi ana sing makom asbab, ya kayak kita ini makom asbab garu soalnya dadi golek. Karena garu golek. Ana sing liwat tani, ana sing liwat mecah watu, ana sing liwat apa iku dagang, ana sing dadi pegawai, dadi karyawan, dadi guru, dadi tentara, polisi dan lain-lain gitu. Itu makom asbab. Jadi asbab itu menimbulkan atau menciptakan sebab. Itu asbab. Ayo tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili ba'darafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi